Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini. Ada sedang bersama kita dalam acara dialog khusus pada siang hari ini Bapak Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Pada kesempatan ini kita ingin berbincang tentang realisasi pembangunan di era pandemi COVID-19 ini. Seperti apa ceritanya? Ayo kita bersama-sama menyapa Pak Baktiono. Selamat siang Pak Baktiono. Selamat siang, Mas. Iya, Pak Baktiono. Sepanjang COVID-19 ini yang sudah hampir 2 tahun, tentunya banyak sekali program-program pembangunan di kota Surabaya ini yang terhambat, mungkin juga tidak dilanjutkan ataupun juga diganti dengan program yang lain. Untuk APBD 2021 ini, program prioritas pembangunan di kota Surabaya ini seperti apa, Pak? Terkait dengan porsi APBD di masa pandemi, itu kita tetap sesuai dengan keadaan normal. Artinya semua anggaran itu kita anggarkan dalam keadaan normal. Seperti halnya waktu membahas RAPBD sampai disahkan APBD tahun 2020. Jadi semuanya sama dengan target yang 10 triliun 300 miliar. Manakala ada pandemi sejak tahun 2020 dan bulan Maret, baru semua struktur anggaran ini kita rubah semua. Kita rubah untuk diarahkan ke penanganan COVID-19, yaitu seperti pemberian makanan tambahan, pemberian alat pelindung diri, dan juga menyediakan peralatan-peralatan rumah sakit untuk bisa membantu warga. Dan seluruh anggaran pembangunan yang ada di kota Surabaya itu diarahkan semua untuk penanggulangan COVID-19, kecuali yaitu pembangunan yang multi years atau pembangunan lanjutan. Pembangunan lanjutan seperti jembatan Joyoboyo, pembangunan lanjutan pembangunan rumah sakit yang ada di daerah Jalan Tambak Rejo, yaitu Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi. Jadi itu semua multi years atau lanjutan, dan itu tidak kita potong anggarannya. Ya. Jadi Pak, untuk program-program yang masih kaitan dengan program pembangunan fisik, apakah ada upaya untuk meningkatkan peran maupun kapasitas dari proyek infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan COVID-19? Misalkan peningkatan kapasitas rumah sakit, yang kita ketahui bahwa saat ini pada saat terjadi pandemi ini kan banyak sekali rumah sakit milik pemerintah kota Surabaya dan pemerintah provinsi Jawa Timur ini yang kelebihan kapasitas. Apakah ada arah ke sana? Untuk tahun 2021 kita juga berencana membangun 1 rumah sakit lagi. Di samping memang rumah sakit yang multi years yang lanjutan yang saat ini tinggal finishing dan juga tinggal alat-alat kesehatan yang dimasukkan dan juga menyediakan dokter dan para medis lainnya. Kita sudah siapkan, tentu nanti mayoritas juga untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang terjangkit COVID-19. Seperti halnya saat ini untuk ruang IGD di Rumah Sakit Dr. Suwandi itu juga kita tambah. Yang dahulu di IGD yang khusus memang disiapkan untuk IGD pelayanan rumah sakit, sekarang kita tambah lagi yaitu di lantai 1 yang di ruang luar biasanya untuk turun naiknya pasien yang di mobil atau ambulan, sekarang kita buat itu kalau di Rumah Sakit Suwandi. Tetapi tahun 2021 kita bertekad untuk membangun 1 rumah sakit lagi yang ada di wilayah Surabaya Selatan Timur. Karena memang di daerah tersebut, daerah Gunung Anyar itu belum ada pelayanan rumah sakit.
semua mereka terkonsentrasi ke Rumah Sakit Dr. Suwandi untuk warga kota Surabaya dan Rumah Sakit Bakti Dharma Husada atau Rumah Sakit BDH yang di wilayah Surabaya Barat. Ya. Pak Baktiono, masih berkaitan dengan infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat tapi menyimpang dari urusan persoalan COVID. Untuk realisasi pembangunan fisik yang seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat, contohnya PJU maupun jalan, apakah untuk 2021 ini akan diteruskan ataukah sementara masih fokus ke urusan COVID? Kalau untuk urusan pembangunan, tadi saya sampaikan bahwa semua dialihkan ke penanganan COVID, kecuali pembangunan yang multi years dan perawatan. Perawatan itu seperti penerangan jalan umum. Itu kan banyak perawatan, itu pergantian lampu atau lampu yang rusak, itu perawatan. Termasuk untuk penanggulangan banjir, itu anggarannya tidak kita potong. Untuk perbaikan taman, itu tidak kita potong. Tapi pembangunan yang baru seperti dana kelurahan yang seharusnya memang digunakan untuk swadaya warga masyarakat, untuk bisa menyerap tenaga kerja, untuk bisa membangun daerahnya di tiap RW atau kelurahan dengan swadaya masyarakat, dikelola sendiri anggarannya, menambah lapangan pekerjaan, itu kita alihkan. Karena apa? Kita lihat penerimaan APBD di kota Surabaya. Dari anggaran yang 10,3 triliun itu turun drastis juga akibat pandemi COVID-19, yaitu pajak hotel dan restoran itu turun drastis. Itu juga pajak yang menyumbang APBD cukup besar. Pajak parkir yang di mal-mal itu juga turun drastis karena berlakunya PSBB dan banyak warga yang tidak berkunjung ke mal. Juga retribusi banyak turun. Nah, karena pendapatan kita berkurang, maka bantuan ke masyarakat untuk memberi bantuan sosial itu juga kita utamakan karena mereka banyak yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, Pak. Berkaitan dengan persoalan taman, beberapa waktu yang lalu pemerintah kota Surabaya menyatakan bahwa akan menambah lagi lahan makam untuk para korban COVID. Nah, ini apakah anggaran ini sebelumnya sudah diantisipasi di dalam APBD, apakah 2020 maupun 2021? Kalau untuk anggaran makam memang kita sudah siapkan, karena anggaran ini sejatinya memang sudah disiapkan sejak para pengembang tadi mengajukan perizinan, itu plus harus menyediakan lahan makam atau mengganti dengan uang yang diserahkan ke pemerintah kota. Karena tidak mungkin kalau ada pengembang nanti akan membangun misalnya apartemen atau perumahan, terus di daerah perumahan tadi ada makam, itu pasti nanti kan tidak laku dijual karena ada makam yang di situ. Oleh karena itu dari pihak pengembang itu juga diwajibkan untuk menyiapkan uang, setor uang sebagai pengganti lahan makam ke pemerintah kota. Dan pemerintah kota nanti akan membelikan makam tadi di area atau zona makam yang akan digunakan untuk warga kota Surabaya. Ya. Pak Baktiono, kembali kepada urusan COVID, tepatnya urusan vaksinasi. Selama ini masyarakat masih belum banyak yang paham bagaimana prosedur vaksinasi itu dan bagaimana caranya dia itu bisa mendapatkan fasilitas itu kan masih banyak yang belum tahu. Nah, bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya terhadap vaksinasi dan prioritas siapa saja yang sebetulnya berhak menurut peraturan Menteri Kesehatan yang harus diutamakan dalam proses vaksinasi? Vaksin ini wajib ya untuk diterima seluruh warga. Jadi vaksin yang disampaikan oleh pemerintah melalui Presiden Pak Joko Widodo ini sudah lulus uji sampai
3 tingkatan. Artinya sudah aman, apalagi sudah dimulai simbolisasi oleh Presiden. Nah, selanjutnya siapa saja yang akan mendapatkan vaksin? Karena vaksinnya memang sangat terbatas dan yang minta ini seluruh warga sedunia. Jadi dan kita hanya mendapatkan sebagian. Maka yang perlu diutamakan yaitu tenaga kesehatan lebih dahulu. Karena mereka langsung bersentuhan kepada warga yang sakit. Jadi sakit apapun, termasuk mereka yang terjangkit COVID-19. Selanjutnya yaitu pihak kepolisian yang mereka bersentuhan langsung mengatur warga yang di jalan, mengamankan, dan juga pihak TNI Polri. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu yang seharusnya juga harus diketahui semua pihak, warga masyarakat, tetapi mereka adalah pedagang sayur, pedagang kebutuhan pokok. Karena mereka itu kalau kami amati, kami lihat mereka itu sepertinya ya tidak ada apa-apa. Tapi mereka tuh harus diberi vaksin itu. Tujuannya apa? Agar mereka tetap bisa berjualan dan bisa melayani kebutuhan warga masyarakat. Bisa dibayangkan kalau mereka tadi tidak diberi vaksin atau imunitas. Nanti kalau ada yang terjangkit dan tertular, separuh saja di sana pasarnya tutup, pedagangnya juga takut, itu tidak bisa melayani warga dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras, seperti ikan, sayur mayur, telur, dan lain sebagainya. Pak Baktiono, ini pertanyaan terakhir. COVID yang berkepanjangan seperti ini tentu saja berkonsekuensi terhadap berbagai dampak yang ada di sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, ini apa pesan khusus Pak Baktiono kepada masyarakat Surabaya dalam rangka menghadapi COVID yang seperti ini? Bagaimana pesan khusus Bapak untuk warga Surabaya? Ya, pesan kami secara khusus untuk warga kota Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini tetap kita memakai protokol kesehatan. Jadi kalau pemerintah ngomong 3M, kalau saya ngomong mirip lah, minimal 3R, yaitu rajin untuk cuci tangan, rajin menjaga jarak, rajin memakai masker. Dan selanjutnya warga harus menyambut vaksinasi yang sudah disiapkan pemerintah dan aman bagi seluruh warga Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Baktiono atas waktu yang sudah diluangkan dalam acara dialog khusus bersama Surabaya TV pada siang hari ini. Selanjutnya pemirsa, kita akan bertemu kembali pada sesi yang berikutnya. Tetaplah di Surabaya TV, tetaplah patuhi protokol kesehatan. Salam Surabaya TV.